Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Mustika Sari, NPM 52017113338, Big Data 7. Di sini saya akan melakukan langkah-langkah dalam penyelesaian soal. Yang pertama yaitu saya akan melakukan import data, namun saya di sini sudah melakukan import data, yaitu di sini di local repository terdapat input tabel penjualan. Maka langkah selanjutnya itu saya akan retrieve data ke dalam proses di RapidMiner. Di sini saya hubungkan dengan result, kemudian saya running, dan ini adalah hasil retrieve data yang saya miliki. Kemudian saya akan kembali ke desain. Di bagian operator saya akan mencari yaitu select attribute. Di sini saya letakkan di sini. Kemudian di bagian parameter di atribut filter type ini pilih all. Oke, kemudian akan saya running, dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya di bagian operator saya akan memilih yaitu generate attribute, kemudian saya letakkan di sini. Di bagian parameter di sini function description edit list, saya masukkan atribut name yaitu terjual. Kemudian saya apply dan saya running. Ini adalah hasilnya. Kemudian saya akan kembali ke desain lagi, dan di bagian operator saya akan mencari yaitu agregat di sini. Kemudian saya letakkan lagi di sini. Dan di bagian parameter di aggregation attribute akan saya pilih yaitu jumlah terjual, dan aggregation functionnya yaitu sum. Oke, sum. Kemudian saya apply, dan di bagian group by attribute saya akan memilih yaitu jenis barang, kemudian saya apply dan saya running. Ini adalah hasil akhir dari langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengerjakan nomor pertama. Kemudian saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal nomor 2. Sama, yaitu prosesnya saya mengimpor data, namun saya sudah mengimpor data di sini yaitu ada data barang, data supplier, penjualan bulan Januari dan juga penjualan bulan Februari. Yang pertama di sini saya akan meretrieve penjualan bulan Januari dan bulan Februari di bagian proses. Kemudian di bagian operator saya akan mencari yaitu union, dan saya letakkan di sini. Kemudian saya unionkan bulan Februari dan juga Januari, dan saya hubungkan ke result. Kemudian saya running. Ini adalah hasilnya. Kemudian saya kembali ke desain, dan saya akan melakukan retrieve pada bagian data supplier dan juga data barang. Oke, di sini. Kemudian di bagian operator saya akan mencari yaitu join, dan saya letakkan di sini. Kemudian data supplier saya hubungkan dengan left, dan data barang saya hubungkan dengan right. Oke, di bagian parameter join, tipe join yang saya pilih yaitu left, dan di bagian edit list saya pilih yaitu ID supplier untuk left key dan kode barang untuk right key. Kemudian saya apply dan saya run. Oke, ini adalah hasil dari join yang pertama. Kemudian saya kembali ke desain, dan di bagian operator ini saya cari lagi yaitu join, dan saya letakkan di sini. Join yang kedua ini yaitu untuk menghubungkan union yang pertama dengan join yang pertama. Dan di bagian parameter di sini join tipenya saya pilih yaitu inner, dan key atributnya yang saya pilih yaitu kode barang untuk left key, dan right key-nya yaitu ID supplier.
Kemudian saya apply dan saya hubungkan ke result. Oke, saya hubungkan ke result. Hubungkan ke result dan saya apply. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian saya kembali ke desain. Di bagian operator saya akan memilih yaitu select atribut. Saya letakkan di sini. Kemudian untuk atribut filter type-nya saya pilih subset. Di bagian atributnya saya pilih jumlah barang, nama barang, dan juga nama supplier. Kemudian saya apply dan saya running. Ini adalah hasilnya. Kemudian saya kembali ke desain. Di bagian operator saya cari yaitu pivot dan saya letakkan di sini. Kemudian di bagian parameter di group by attribute saya pilih yaitu nama supplier, kemudian saya apply. Di kolom grouping atribut saya pilih nama barang, dan di bagian aggregation atribut yaitu saya pilih jumlah barang dan di sini menggunakan sum. Kemudian saya apply dan saya running. Ini adalah hasilnya. Langkah selanjutnya yaitu kembali ke desain, kemudian di bagian operator saya akan memilih yaitu generate aggregation. Saya akan mencari ini, nah ini generate aggregation, kemudian saya letakkan di sini, dan di bagian atribut name ini saya tuliskan yaitu Kemudian atribut filter type-nya saya pilih single dan atributnya di sini yaitu sum jumlah barang. Kemudian saya running. Dan ini adalah hasilnya. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu saya kembali ke desain, ke bagian operator saya memilih select atribut. Di sini ada di sini. Select atribut, kemudian saya letakkan di sini, dan di bagian atribut type saya pilih subset, dan di select atributnya ini saya pilih yaitu nama supplier dan susu coklat UHT 200 ml, kemudian saya apply dan saya running. Ini adalah hasil akhir dari nomor 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.